Jateng Bicara, Kang Mas dan Bayu hari ini edisi spesial tentunya. Dan sudah hadir bersama saya ada Ibu Akmalia SPDI MPD selaku Kodim Sosdikli Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Risti. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu tentunya karena tidak mudah kalau bersurat ke KPU ya akhir-akhir ini karena kan sudah semakin dekat ya Ibu ya. Betul. Kurang lebih 20 hari lagi loh Kang Mas dan Bayu. Ayo gunakan hak pilihnya. Nah, mumpung Ibu Akmal sudah hadir bersama kita, jadi kalau masih ada kira-kira yang mengganjal atau mungkin belum paham atau kurang paham dan pingin lebih jelas, boleh ya langsung bergabung. Kita juga live, selain live radio, kita juga live di YouTube. Kalau ingin mengirimkan pertanyaan nih boleh banget Kang Mas dan Mbak Yu di 0813 9965 9922. Namanya dulu, baru dari kota mana, kemudian pertanyaannya. Setelah ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan Ibu Akmal dan tentunya akan menjawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Olan Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara bersama Ibu Akmalia dari KPU Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Dan mungkin kita akan mulai masuk nih Bu di topik yang sudah ditunggu-tunggu tentunya. Karena persiapan, kalau ngomongin persiapan ini untuk KPU pasti sudah dari sejak lama. Persiapannya kurang lebih ada berapa lama nih Bu totally sampai dengan hari ini? Kan tahapan pemilu ini kan sudah dimulai dari bulan Juni 2022. Betul. Udah berapa bulan itu sudah dimulai persiapan dari situ. Dari yang pertama persiapan itu untuk persiapan pemilu, kemudian ada pembentukan badan ad hoc itu ya masuk persiapan. Kemudian kita ada pemutakhiran data pemilih dulu. Kemudian ada yang namanya verifikasi peserta pemilu. Dalam hal ini dulu partai politik, kemudian calon DPD. Kemudian ada tahap pencalonan, yaitu untuk pencalonan anggota DPRD, DPR RI, kemudian DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Provinsi, juga pencalonan untuk anggota DPD, kemudian untuk pencalonan Capres Cawapres, kemudian sudah ditetapkan itu semua calon-calonnya berjenjang ya. KPU RI itu menetapkan Capres Cawapres, kemudian menetapkan calon-calon partai politik sudah ditetapkan. Kemudian KPU Provinsi menetapkan calon-calon DPD-nya, kemudian calon DPRD Provinsi. Kemudian KPU Kabupaten Kota menetapkan calon-calon DPRD KPU Kabupaten calon DPRD Kabupaten Kota. Nah, kemudian setelah itu ada namanya tahapan kampanye. Nah, ini sekarang ini masih dalam tahap kampanye juga. Pemutakhiran data pemilih sudah lewat. Sudah lewat ya, Bu ya. Tapi sekarang tahapannya itu adalah untuk melayani orang yang pindah memilih. Ya, orang yang pindah memilih kan kemarin dilayani untuk yang 9 kategori itu atau 9 kondisi. Ini sampai kemarin tanggal 30 tanggal 15 Hamin 30 tanggal 15 Januari. Nah, sekarang kita itu melayani sampai Hamin 7 itu untuk pindah memilih, yaitu untuk 4 kondisi. 4 kondisi. Ini sesuai dengan keputusan MK, kemudian sudah dituangkan di dalam PKPU juga. Mungkin nanti itu akan kita bahas di Kang Mas dan Mbak Yu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin sampai sekarang ini Bu, karena kan pemilihan umum atau pesta demokrasi ini kurang lebih 20 hari lagi nih. Iya, berarti kan kayak sudah tidur besok bangun udah nyoblos gitu kan ya. Nah, ini sejauh mana nih Bu kesiapan KPU tentunya untuk apalagi mendistribusikan ininya ya, logistiknya. Mungkin bisa diceritakan kesiapan KPU nih sejauh mana untuk sampai detik hari ini, Bu? Ya, jadi sampai detik ini alhamdulillah sudah 90% ya untuk logistik. Kita di KPU Kabupaten Kota khususnya ini masih kemarin tahap sortir lipat surat suara sudah beres, sudah selesai. Tahap rakit kotak suara sudah selesai. Nah, sekarang masih pengecekan formulir tuh, Mbak. Formulir itu ada yang namanya C hasil, yang nanti untuk nulis hasil di TPS itu tempat pemungutan suara. Kemudian habis ini nanti
menghitung apa namanya jumlah surat suara per TPS. Kemudian ada nanti yang namanya packing surat suara ke dalam kotak suara. Kan harus dimasukkan ke dalam sampul. Sampulnya kemudian diberi plastik lagi, Mbak. Dimasukkan, dihitung sesuai dengan jumlah DPT plus 2% masing-masing TPS. Dimasukkan itu 5 kategori surat suara. Untuk 5 kategori surat suara, jadi ada 5 kotak nanti. Nah, kemudian perlengkapan lain itu juga sudah ready semua, tinggal ngepaknya kita. Habis ngepak itu kita ada checking lagi oleh teman-teman ad hoc. Jadi dicek lagi surat suaranya sudah betul atau belum, jumlahnya sudah sesuai atau belum, perlengkapan lain yang harusnya masuk kotak itu sudah sesuai atau belum. Misal perlengkapan yang masuk kotak itu ada template itu alat bantu tunanetra. Ini untuk apa namanya surat suara untuk memilih presiden, wakil presiden dan calon DPD. Kemudian ada alat-alat coblos, kemudian ada tinta, kemudian ada formulir tadi C hasil dan C hasil salinan, kemudian ada sampul, kemudian ada segel. Nah, itu yang nanti harus masuk kotak untuk didistribusikan secara berjenjang dari KPU kabupaten, kemudian didistribusikan ke PPK, PPK distribusi ke PPS, PPS distribusi ke TPS atau ke KPPS itu maksimal atau paling lambat itu H-1 atau 1 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Alhamdulillah di Jateng ini sudah 90% ya 90% untuk persiapan logistik. Tinggal kita masih menunggu packing, checking, kemudian distribusi aja. Ya cukup panjang ya Bu, maksudnya untuk dan itu benar-benar harus ekstra teliti. Kalau sampai ada yang kelewat salah satu pun juga itu aduh masalah. Karena gitu kan ya. 5 jenis surat suara, Mbak. Bayangkan kalau satu kabupaten saja DPT-nya itu misal ya ada 800.000 sekian DPT. Berarti berapa kali surat suara yang harus dikelola? Kayaknya saya nggak perlu ngitung deh Bu, nanti perlu ngitung. udah pusing sendiri ngitung. Coba sekali-kali misalnya Mbak itu apa namanya lihat gudangnya KPU kabupaten kota. Itu nanti akan tambah pusing Mbaknya. Baik. Nanti kapan-kapan mungkin boleh Jateng bicara ke sana ya Bu ya. Saking banyaknya itu logistik yang harus dipersiapkan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Apalagi kalau DPT-nya tambah banyak, TPS-nya tambah banyak, logistiknya tambah banyak, gudang yang kita perlukan itu tambah banyak lagi. Yang harus dipergunakan. Apalagi kan ini kan banyak, ada totalnya 5 tadi ya Bu ya, surat kertas yang harus dicoblos. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Bu, karena yang unik nih Bu di tahun ini bukan cuma yang sudah pernah mencoblos, tapi milenial ini banyak atau Gen Z ini sudah mulai menggunakan hak pilihnya pada tahun ini begitu. Nah mungkin mereka agak sedikit bingung atau mungkin belum punya gambaran kira-kira bagaimana ya nanti pencoblosan. Mungkin bisa diceritakan ini dulu kali ya, tata cara mencoblosnya dulu nih Bu. Boleh, silakan. Jadi memang khususnya di Jawa Tengah ya Mbak, konteks Jawa Tengah ini untuk Gen Z sama milenial itu 52% sendiri. Mantap. Jadi sebagian besar dari DPT kita itu terdiri dari Gen Z dan milenial. Kalau Gen Z itu rata-rata itu yang belum pernah memilih sama sekali ya. Kalau milenial kan sudah pernah memilih ya. Kayak saya itu kan nyaris milenial. Betul Bu, betul. Tapi mungkin agak lupa kali ya Bu ya, atau kemarin lupa absen terus sekarang gimana ya caranya ya gitu. Bukan milenial tapi nyaris milenial. Ya. Jadi memang ketika contohlah pemilih pemula ya sama sekali belum pernah milih, nanti pasti agak bingung tuh masuk ke bilik suara membawa 5 jenis surat suara yang itu untuk jenis surat suara yang pemilu DPR atau memilih DPR RI, DPRD provinsi itu besar Mbak. Jenis surat suaranya besar karena ada 18 parpol kan. Nanti takutnya dicoblos semua harus tetap satu ya Bu ya. Jadi tata cara mencoblos itu nanti ya ada memang surat suara yang sah itu ya yang dicoblos sekali, yang di dalam kotak bisa 2 kali tapi tetap harus di dalam kotak yang sama misalnya. Atau untuk capres cawapres kan kotaknya jelas ya. Tuh, kemudian untuk parpol itu kan nanti ada kotak, kemudian di atas ada gambar parpol, kemudian di bawahnya ada nama calegnya dan nomor urutnya. Nah, nanti bisa dicoblos. Sebaiknya nyoblosnya ya sekali aja.
Oke, sekali aja. Sekali aja. Yeah. Meskipun nanti varian-varian suara sah tidak sah itu nanti memang ada beberapa varian. Misal untuk surat suara sah ketika dia mencoblos 2 kali dalam kotak yang sama, itu masih sah, Mbak. Misal dicoblos gambar partainya juga dicoblos nama calegnya. Itu masih sah nanti suaranya untuk caleg. Ya. Nah, apabila mencoblos lebih dari sekali di kotak yang berbeda, ini yang menjadikan surat suara tidak sah. Maka kami menghimbau ya sekali aja coblosnya. Sekali aja dalam satu surat suara. Ini nanti yang menjadikan surat suara sah. Kan eman-eman kita sudah capek-capek ke TPS gitu ya, membuka surat suara yang begitu lebar, begitu tinggi. Ini nanti kemudian tidak sah kan eman-eman suara kita. Karena 5 tahun sekali kita menyuarakan suara kita, daulat rakyatnya itu kan ada di pemilu itu. Jadi begitu tata cara mencoblos. Nanti H-5 itu nanti KPPS akan memberikan namanya surat pemberitahuan. Yang harus dibawa pemilih, itu ya, Bu ya. Terus nanti pada hari H datanglah ke TPS dengan membawa surat pemberitahuan dengan membawa KTP elektronik. Nanti akan dicek oleh KPPS apakah sudah nyoblos atau belum nih. Jari-jarinya dicek nih ada tintanya belum. Karena ketika nanti ada pemilih yang ketahuan memilih lebih dari sekali di TPS yang berbeda, itu bisa berimplikasi ke pemungutan suara ulang, Mbak. Ini implikasinya luar biasa. Iya, benar-benar. Dan pemilihannya itu pun tidak harus hari itu ya, Bu. Betul. Akan diulang hari kemudian berikutnya. Nah, ini kan rawan rawan dan implikasinya luar biasa lah secara secara psikologis untuk penyelenggara juga kurang baik. Kemudian secara politiknya bisa memanas di situ karena takutnya di sini calegnya sudah suaranya sudah segini. Ketika ada pemungutan suara ulang jadi segini kan. Ini jadi rawan. Nah, ini jangan sampai, makanya kemudian harus dicek sama teman-teman KPPS. Kalau memang dia belum pernah belum memilih sebelumnya di TPS mana, karena takutnya ada orang yang jahil ya. Itu baru dipersilahkan untuk masuk. Nanti kemudian akan dipanggil oleh ketua KPPS-nya untuk memberikan suara di bilik. Masuklah ke bilik, dikasih 5 jenis surat suara. Nah, dicoblos tuh 5-5-nya. Kalau sudah, masukkan ke dalam kotak masing-masing. Kalau untuk surat suara pilpres ya masukkan ke kotak surat suara pilpres. Untuk surat suara DPD ya masukkan ke kotak suara DPD dan seterusnya. Ada 5 juga berarti kotaknya ya, Bu ya. Ada 5. Kemudian sebelum keluar nanti dicelupkan ke tinta sebagai tanda sudah memilih atau mencoblos. Nah, itu dia ya. Mungkin buat adik-adik Gen Z ini yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, kalau mungkin belum sempat mendengarkan siaran radio kita, bisa langsung nanti dicek di YouTube. Semuanya sudah dijelaskan sama Ibu Akmal tentunya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan juga sudah ada yang masuk, Ibu. Tapi nanti sepertinya kita akan bahas nanti dulu ya. Kita akan istirahat dulu di Kang Mas dan Mbak Yu sebelum nanti kita akan lanjut nih Jateng bicaranya tentunya. Jadi jangan kemana-mana. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara masih bersama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah bersama Ibu Akmal tentunya. Dan kalau tadi kita sudah membahas tentang tata cara bagaimana cara pencoblosan nantinya dan mengingatkan kembali. Nah, tadi Ibu sempat sampaikan kalau untuk pindah domisili sudah memang dari tanggal 15 Januari kemarin. Cuma memang ada masih beberapa yang boleh. Nah, itu bisa dijelaskan lagi, Bu, silahkan. Ya, mungkin sebelum ke situ saya menjelaskan dulu tentang pemilih ya, Mbak. Oh, boleh. Karena siap. Pemilu itu kan nanti unsurnya ada 3 kan. Ada peserta pemilu. Peserta pemilu itu tadi parpol, capres, cawapres, calon DPD. Ada penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilunya tuh kita, KPU, Bawaslu, DKPP. Sampai KPU itu dari RI sampai ad hocnya nanti di TPS. Kemudian Bawaslu itu dari RI, kemudian sampai ad hocnya nanti juga di pengawas TPS. Kemudian kita ada juga di luar negeri. Kemudian unsurnya lagi ada pemilih. Ada pemilih. Ya, selain ada masyarakat ya. Masyarakat ada non pemilih, ada pemilih. Nah, pemilih ini ada 3, Mbak. Yang pertama itu yang namanya DPT. Daftar Pemilih Tetap. Ini orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam DPT. Kemudian kemarin tadi saya sampaikan ya, tahapannya pemutahiran daftar pemilih udah ya, ditetapkan. Kemudian kategori yang kedua yaitu DPTB. DPTB ini
orang yang karena kondisi tertentu tidak bisa memilih di TPS asal, tapi dia akan memilih di TPS tujuan. Nah, kondisi tertentunya apa? Yaitu yang pertama karena sakit, kemudian karena tertimpa bencana alam, karena menjadi tahanan, karena pindah domisili, karena rehabilitasi di panti, kemudian karena pindah domisili, kemudian ada beberapa lagi kategori, ada 9 itu yang kemudian bisa dilayani sampai 30 hari, Hamin 30 ya, 30 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Itu tanggalnya 15 kemarin ya, Januari terakhir. Ini untuk yang 9 kondisi. Nah, sekarang yang DPTB itu kita melayaninya hanya untuk yang 4 kondisi. Jadi sampai Hamin 7. Kalau Hamin 7 tanggal berapa, Mbak? Hamin 7 itu 7 Februari, Bu. 7 Februari. Iya. Ini untuk yang 4 kondisi. 4 kondisi itu yang pertama adalah karena sakit, yang kedua karena menjadi tahanan di rutan atau di lapas, yang ketiga itu karena tertimpa bencana alam, yang keempat itu karena tugas bekerja. Jadi dari instansi, misalnya Mbak dari Kominfo ya, ditugaskan ke kabupaten mana gitu. Ini bisa untuk mengurus pindah memilih sampai Hamin 7. Nah, itu kategori yang kedua tadi ya, DPTB ya. Kemudian kategori yang ketiga itu ada namanya DPK, Daftar Pemilih Khusus. Siapa ini? DPK itu adalah orang yang sudah mempunyai syarat untuk memilih, sudah punya hak memilih, tapi dia tidak masuk ke dalam DPT ataupun DPTB. Ya, jadi dia bisa memilih di TPS yang sesuai dengan alamat KTP-nya. Nanti bisa dicek. Tadi mungkin ada pertanyaan ya. Untuk mengetahui sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau belum, nanti bisa dicek melalui gadget ya, Android. Ada melalui situs www.cekdptonline.kpu.go.id. Di situ nanti bisa lihat statusnya apakah sudah masuk DPT atau belum, kemudian di TPS berapa, bahkan peta lokasi TPS-nya ada di situ. Nanti bisa dicek. Misalnya di kota nih, aduh TPS saya di mana ya? Ini TPS nomor sekian gitu. Di mana itu? Bisa dicek di situ. Semuanya ya, Bu, di seluruh Indonesia ini bisa diakses. Betul. Nah, itu tadi kategori 3 pemilih. Jadi orang yang belum masuk ke dalam DPT tapi dia punya hak memilih, sudah masuk sebagai atau sudah mempunyai syarat untuk memilih, dia bisa memilih. Syaratnya dia memilih harus di TPS yang sesuai dengan KTP elektroniknya. Jadi dia nanti milih menggunakan KTP elektroniknya itu. Tapi nggak bisa sembarangan, nggak bisa di TPS manapun, harus di TPS yang sesuai dengan alamatnya. Alamat sesuai KTP. Betul. Baik. Nah, kalau gini Bu, misalkan kan kita mengajukan surat pindah tuh, maksudnya DPT tadi pindah domisili. Nah, apakah nanti lantas pemilih ini juga akan menerima surat suaranya itu sesuai dengan domisili yang dia pindah, atau harus sesuai dengan daerah asalnya nih, Bu? Ya, jadi gini, untuk pindah memilih itu memang surat suara nanti disesuaikan dengan dapil asal. Gitu. Jadi misal saya dari Purworejo nih, pindah memilih ke Semarang, kan beda dapilnya. Jadi saya nggak bisa nyoblos untuk dapil yang DPRD kabupaten, DPRD provinsi, bahkan DPR RI. Karena dapilnya udah beda. Jadi saya hanya bisa nyoblos untuk surat suara pilpres, capres cawapres ya, memilih capres cawapres, sama untuk calon DPD. Itu karena dapilnya udah beda. Namun untuk pindah memilih yang dia pindah domisili, kemudian dia pindah domisili, kemudian ngurus KTP baru, KK baru gitu. Misal saya dari Purworejo, pindah domisili ke Semarang. Saya ngurus atau membuat KTP baru, KTP alamat Semarang saya. Berarti saya pindah domisili ke Semarang. Nanti saya bisa mendapatkan 5 surat suara, Mbak. Karena saya sudah pindah domisili di Tapi Semarang. kalau memang belum pindah, hanya mengajukan surat izin pindah pencoblosan, tetap sama ya, Bu ya. Misalnya pindah domisili, kalau dia tidak membuat KTP baru sesuai domisili yang dia pindah, juga nggak dapat 5. Jadi jangan bingung nanti Kang Mas Mbak Yu, kok misalkan sampai di bilik suara kok beda ya, tadi saya nggak dapat apa-apa ya, karena saya cuma dapat 2 surat suara gitu. Betul ya, mungkin karena itu tadi pindah izin domisili seperti itu ya. Nggak sesuai dapilnya kan nggak boleh. Kita harus
memilih sesuai dapilnya Dapilnya, kita. baik. Betul. Nah, kalau untuk masa kampanye nih Bu, untuk parpol-parpol dan juga calon-calon ini, kapan nih Bu bolehnya? Maksudnya ini sudah boleh di tahap seperti apa? Ya, kemudian sekarang kita bahas kampanye ya. Masa kampanye itu sudah dimulai dari tanggal 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari. Oke. Nah, namun ada 9 metode kampanye ya. Yang diperbolehkan dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 10 itu kecuali untuk rapat umum. Kampanye metode rapat umum dan iklan. Oke. Iklan kampanye yang melalui media, baik Betul. media massa cetak, elektronik maupun media daring. Nah, kemudian kan dari tanggal 28 ya. Iya. Metodenya ada pertemuan terbatas, kemudian ada pertemuan tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian ada metode melalui kampanye melalui media sosial, kemudian metode lainnya yang itu tidak dilarang melalui peraturan perundang-undangan. Oke. Misalnya mau melakukan deklarasi, konvensi, atau mau melakukan perlombaan, Iya. kemudian mau melakukan bakti sosial, Siap. kemudian pentas seni, ini diperbolehkan. Oke. Itu selama tanggal mulai 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari, Nah, oke. kemudian yang tadi yang belum boleh tadi yang yang rapat umum ya sama Iya. iklan, ini kemarin sudah mulai diperbolehkan mulai tanggal 21 Januari. Oke, 21 Januari. Ya, jadi waktunya 21 hari sampai nanti menjelang masa tenang. Oh, tanggal 10 berarti ya Bu Betul. ya. Jadi mulai 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari untuk 2 metode kampanye ini diperbolehkan. Oke. Yaitu untuk rapat umum yang rapat akbar itu Iya, yang iya. orangnya banyak, yang di tempatnya di lapangan atau di alun-alun atau di stadion atau di tempat terbuka lainnya yang tidak dilarang melalui di dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian juga iklan. Iklan juga Misalnya iklan di radio secara audio ya. Kemudian iklan di televisi, kemudian iklan di media massa cetak, kemudian di media daring itu sudah boleh. Mulai kemarin 21 Januari. 21 Januari sampai nanti dengan 10 10 Februari. Februari, Dan nanti betul. harus clear semuanya di tanggal 10 Februari itu ya Bu ya. Betul. Jadi 10 Februari sudah harus selesai semua kampanye. 11, 12, 13 itu tidak boleh sama sekali ada yang namanya kampanye. Karena itu adalah masa tenang. Oke. Masa tenang itu kita maksudkan untuk memberikan waktu kepada masyarakat untuk berpikir secara tenang. Namanya juga masa tenang ya. Betul. Berpikir secara tenang tanpa ada yang mengajak, tanpa ada yang memaksa, apalagi yang mengintimidasi, kemudian apalagi yang kemudian menggunakan embel-embel politik uang. Nah, itu makin tidak boleh Kang Mas dan Mbak Ayu. Itu tidak masa kampanye aja Iya, tidak boleh. tidak boleh. Apalagi tidak masa tenang aja Betul. tidak boleh. Apalagi kampanye nggak boleh, Betul. apalagi masa tenang seperti itu ya Bu ya. Betul. Ini sambil kita jawab pertanyaan ya Bu, karena sudah ada beberapa yang masuk. Ada yang pertama Iqmal di Sukoharjo, berkaitan dengan logistik pemilu yang kemarin tercecer karena truk pengangkutnya mengalami kecelakaan. Nah, kira-kira prosedur penanganannya seperti apa Bu? Ya, jadi kemarin yang truk itu dari perusahaan ya Mbak untuk cetak surat suara mau distribusi ke Kabupaten Magelang. Oke. Kemudian ada insiden terjadi kecelakaan. Nah, namun ini sampai sebelum diserahkan kepada Kabupaten Magelang ini kan masih menjadi tanggung jawab perusahaan. Iya. Maka surat suara yang guling kemarin langsung diamankan. Bahkan di situ semuanya terjun. Itu kan di Kabupaten Semarang masih ya. Iya, Kabupaten Dari Semarang. KPU Kabupaten sampai dengan PPS di situ itu terjun mengamankan dengan aparat kepolisian, aparat keamanan ya. Iya. Di situ kemudian dievakuasi, dikembalikan ke perusahaan, dibawa pulang ke perusahaan. Nanti di perusahaan tetap dia ini harus melihat lagi ada yang rusak atau tidak. Yang rusak berapa ini nanti yang didistribusikan ya sesuai dengan jumlah yang kita pesan lagi. Jadi ini kemarin memang masih tanggung jawab perusahaan. Gitu. Berarti sejauh ini aman lah ya Bu aman ya. karena langsung dievakuasi ke perusahaan. Jadi nggak ada yang tercecer lagi. Nah itu dia, jadi jangan khawatir ya Mas Iqmal yang ada di Sukoharjo ya. Berikutnya ada Mas Sugi yang ada di Demak, perbaikan sistem pencoblosan dan penghitungan pemilu kali ini gimana Bu? Mengingat pemilu yang lalu banyak sekali nih kasus petugas KPPS yang mengalami kelelahan ekstrim.
Ya, jadi mungkin mengevaluasi ya dari pemilu 2019. Ya. Sebenarnya padahal undang-undangnya kita sama. Untuk pemilu 2019 maupun untuk 2024. Oke. Jadi tetap pemilunya itu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sama ya, Iya, untuk sama. 5 jenis surat suara. Nah, kemudian apa yang kita evaluasi? Yang pertama adalah agar beban kerja KPPS itu tidak terlalu tinggi seperti pemilu 2019. Maka sekarang ada namanya alat bantu, yaitu Sirekap. Sirekap. Ya, karena sekarang kan juga eranya era teknologi informasi kan betul, ya. digital Maka ya, Bu ya. nanti ada yang namanya Sirekap, sistem informasi penghitungan dan rekapitulasi lah. Itu untuk penghitungan dan nanti untuk rekapitulasi. Oke. Kalau yang namanya penghitungan itu di TPS ya, Mbak. Kalau rekapitulasi nanti baru di kecamatan, berjenjang kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Kalau di TPS itu namanya pemungutan dan penghitungan suara. Habis dipungut terus dihitung gitu. Iya. Habis memberikan suara kemudian Iya. dihitung gitu ya. Nah, penghitungan nanti menggunakan Sirekap, alat bantu namanya Sirekap. Kemudian di TPS itu nanti juga bisa ada alat bantu yang namanya printer scan kemudian atau fotokopi, scan lah ya. Jadi yang sudah dituliskan hasil dari pemungutan suara itu dituangkan ke dalam C hasil, nanti difoto di situ, dimasukkan ke dalam sistem teknologi tadi Sirekap tadi, kemudian bisa dicetak melalui komputer atau tadi di scan bisa. Jadi ini meringankan kerja teman-teman KPPS. Itu satu evaluasinya ya, kita menggunakan alat bantu. Evaluasi yang kedua adalah karena kemarin dengan adanya banyak KPPS yang meninggal ya. Kemudian memang ada penelitian, kita teliti lah ya, kenapa kok banyak yang meninggal. Ternyata memang selain kelelahan karena jam kerja yang melebihi, itu juga faktor komorbid. Jadi banyak yang memang mempunyai penyakit bawaan gitu. Maka kemudian untuk perekrutan KPPS kali ini itu memang kemudian dibatasi umurnya. Oh gitu. Ya, jadi dari umur usia 17 tahun sampai paling paling tua ya. Maksimal 55 tahun. Oh, maksimal 55 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada di situ yang usia 55 tahun, kurang dari 55 boleh. Itu kalau dalam kondisi sudah nggak ada orang, sudah nggak ada yang memenuhi syarat dengan usia segitu. Nah, kemudian ada cek kesehatan, kemudian ada pernyataan-pernyataan juga berkaitan dengan kondisi KPPS itu, karena jangan sampai nanti ada teman-teman yang punya komorbid kemudian ikut dan kelelahan lagi. Ini yang kita jaga karena mengevaluasi dari pemilu 2019. Iya, betul. Begitu, Mbak. Jadi evaluasi itu yang sudah ya, Bu ya, benar. Karena setiap tahapan kan kita evaluasi, Mbak. Evaluasi itu kan untuk mengambil yang baik, untuk meninggalkan yang kurang, atau menyempurnakannya lagi nanti ke depan. Dan sejauh ini petugas-petugasnya itu aman lah ya, Bu ya. Maksudnya semuanya sudah terkondisikan. Insya Allah, dan semoga nanti lancar selalu. Baik. Penghitungan lancar, ada sistem teknologi yang membantu, jadi tidak kemudian menimbulkan kelelahan yang sangat untuk teman-teman di bawah. Amin, harapannya sih begitu ya, Bu ya. Ini betul. Menjawab tadi Randy yang ada di Pati nih, mengecek sudah terdaftar di DPT setempat secara online, dan yang belum terdaftar bagaimana, Bu? Tadi mungkin bisa disampaikan lagi, Bu. Oke. Tadi sudah tak sampaikan ya bahwa untuk mengetahui status kepemilihan menjadi pemilih ya. Sudah masuk ke dalam DPT atau belum gitu. Nanti bisa melalui www atau www.cekdptonline.kpu.go.id. Ini bisa melihat itu, nanti tinggal ngetikkan aja NIK-nya. Nanti akan muncul apakah sudah masuk ke dalam daftar pemilih atau belum. Nah, kalau memang tidak masuk ke dalam daftar pemilih, belum masuk, itu tadi yang saya sampaikan, ini memilih menggunakan KTP ini yang kemudian kategori pemilihnya namanya DPK, daftar pemilih khusus. Dia tidak masuk ke dalam DPT, otomatis juga tidak ada dalam DPTB. Nah, dia bisa memilih di TPS sesuai dengan lokasi alamat KTP yang di dalam KTP elektroniknya. Nanti tinggal ditunjukkan seperti itu ya, Bu ya. Betul. Jadi dia menggunakan KTP nyoblosnya. Jangan dijadikan alasan, saya nggak terdaftar, nggak usah nyoblos. Jangan. Iya, betul. Kalau memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih,
ya datang aja membawa KTP elektronik. Betul. Jadi seperti itu ya, tidak akan dipersulit nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Tapi tadi ya Mbak, sekali lagi saya tekankan bahwa memilihnya hanya di TPS yang sesuai alamat. Betul. Kemudian nanti kalau TPS sesuai alamat itu sudah tidak memenuhi lagi surat suaranya, baru digeser ke TPS sebelah. TPS terdekat. Iya. Nah, jadi tidak boleh memilih di sembarang TPS karena isu ini Mbak, itu di 2019 ada muncul. Ya, karena informasi yang nggak tahu memang disesatkan atau memang informasinya kurang sampai kepada masyarakat. Nah, ini kemudian kewajiban kita ya untuk memberikan informasi yang betul bahwa memilih orang yang tidak masuk ke dalam DPT itu bisa memilih menggunakan KTP, tapi ya itu tadi nggak boleh di semua TPS, harus di TPS sesuai dengan KTP. Karena 2019 benar-benar kejadian orang hanya membawa KTP saja mau nyoblos, kemudian jadi rame kan di TPS itu karena KPPS nggak boleh loh. Ini Bapak bukan alamat sini, alamatnya bahkan nggak tahu daerah mana, itu luar daerah. Jadi tidak boleh, yang penting harus sesuai dengan KTP. Domisilinya harus sesuai dengan KTP Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, kita akan istirahat lagi ya Ibu ya. Sebelum nanti kita akan lanjut nih. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang masih ingin mengirimkan pertanyaan, boleh di nomor WA kita ya. Setelah ini Jateng Bicara akan hadir kembali. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih di Jateng Bicara bersama KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan kembali lagi dengan topik kita kali ini. Sekarang kita akan ngebahas tentang TPS lokasi khusus nih Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih untuk Kang Mas dan Mbak Yu, silahkan. Oke. Jadi kemarin waktu kita pemutakhiran data pemilih Mbak, ini juga ada namanya TPS lokasi khusus. Nah, TPS lokasi khusus ini apa? Ini adalah untuk mengakomodir pemilih yang terkonsentrasi di suatu tempat yang nanti dipastikan tanggal 14 Februari dia tidak bisa memilih di TPS asal. Jadi kemudian dibuatkan yang namanya TPS lokasi khusus. Dan itu pun atas permohonan atau permintaan dari penanggung jawab dari lokasi itu. Misal di rutan, kemudian di pondok pesantren atau di kampus-kampus, itu bisa mengajukan untuk TPS lokasi khusus. Tapi ini waktu kemarin ya Mbak, sudah pemutakhiran data pemilih. Sekarang sudah ditetapkan, kemudian sudah ditetapkan DPT-nya juga. Namun TPS lokasi khusus ini nanti perlakuannya itu sama dengan orang yang pindah memilih Mbak. Artinya dia tidak bisa mendapatkan surat suara penuh, tergantung dia asal dari mana. Misal di rutan ya Mbak, TPS lokasi khusus. Di situ misal di rutan Semarang, di situ ada orang Semarang, Semarangnya mana, kemudian ada orang luar Semarang, ada orang Kendal misalnya, ada orang Magelang dan lain sebagainya. Dia nanti surat suaranya juga tidak bisa penuh, tergantung dia berasal dari mana. Kalau yang di rutan itu orang Semarang yang dapilnya kemudian sama dengan yang di rutan, boleh dia dapat 5 surat suara, dapilnya sama berarti. Nah, tapi kalau orang yang di rutan tersebut dia orang dari Magelang misalnya, berarti dia hanya dapat untuk surat suara capres-cawapres sama calon DPD saja, karena jelas dapilnya untuk DPR RI beda, DPRD provinsi beda, DPRD kabupaten apalagi. Nah, ini namanya TPS lokasi khusus. Dia mengakomodir DPTB sebenarnya, tapi dia terkonsentrasi di suatu tempat. Dipastikan orangnya memang mau memilih waktu tanggal 14 itu di situ. Nah, dan ini sudah dibentuk pas barengan dengan pemutakhiran data pemilih dulu. Kemudian sudah ditetapkan jadi TPS reguler meskipun bunyinya lokasi khusus ya. Lokasi khusus. Ya, ini karena untuk menyediakan ketersediaan surat suaranya. Nah, kalau untuk lansia nih Bu, apakah masih akan ada sama seperti sistem yang dulu harus kalau dulu petugas ke rumah ya. Nah, kalau sekarang seperti apa nih Bu? Ya, jadi untuk lansia ini bisa nanti memilih menggunakan pendamping. Pendampingnya boleh keluarga atau petugas yang ditunjuk. Petugas yang ditunjuk itu biasanya KPPS nomor 6 atau nomor 7 ya. Ini bisa untuk mendampingi kalau memang butuh pendampingan untuk memilih. Apabila lansia itu atau orang yang sakit di rumah atau orang yang sakit di dirawat di rumah atau sedang menjalani misalnya tahanan sementara di rumah gitu ya. Itu bisa dilayani ke rumah, tapi juga harus memperhatikan situasi dan kondisi di TPS dulu, karena tetap harus mengutamakan pemilih yang ada di TPS. Jadi nanti ada
2 atau 3 petugas atau 2 ya, bersama dengan saksi, bersama dengan pengawas TPS nanti yang akan mendatangi. Tapi ya itu tadi dengan permohonan dari keluarga memang bahwa dia betul-betul tidak dapat pergi ke TPS. Tapi kalau masih bisa pergi ke TPS ya didampingi keluarganya kan bisa. Nanti pendamping itu ada formulirnya nanti. Dia ada pernyataannya di situ sebagai pendamping bahwa apabila dia membantu memilihkan, dia tidak boleh menyampaikan pilihannya yang didampingi tadi ke siapapun. Ini ketentuannya ini pidana loh kalau dilanggar. Nah, ini harus hati-hati. Tetap harus rahasia ya, Bu ya. Karena kan asas pemilunya kita kan luber jurdil. Ya, jujur dan adil. Baik, kita akan menjawab pertanyaan lagi ya, Bu ya. Ini ada Santi yang ada di Gergaji. Saya suka dengan cara baru capres atau caleg kampanye saat ini, Bu, yaitu live lewat TikTok. Dipatenkan aja itu, Bu, biar nggak memenuhi jalanan dengan baliho katanya. Ya, jadi itu salah satu bentuk kampanye ya. Bentuk kampanye kan tadi macam-macam ya. Baliho itu boleh APK namanya, pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian yang live lewat TikTok itu ya berarti dia berkampanye melalui media sosial. Karena ini memang diperbolehkan. Kan tadi ada beberapa metode kampanye yang saya sampaikan ya. Nah, salah satunya yaitu untuk kampanye di media sosial. Namun untuk kampanye di media sosial ini akunnya ini harus didaftarkan ke KPU. Oh gitu. Iya. Jadi tidak boleh sembarangan yang ternyata harus boleh bikin sembarangan. Jadi setiap tingkatan ya, misalnya di KPU provinsi ini parpol tertentu mendaftarkan akun. Satu akun itu maksimal 1 platform. Itu maksimal 20 akun. Itu untuk satu peserta pemilu. Ya, di tingkat kabupaten gitu, di tingkat provinsi juga begitu. Jadi harus didaftarkan ke KPU masing-masing tingkatan. Jadi saya pikir ini cuma bolehlah bebas kita kampanye lewat ini aja media sosial gitu. Akunnya itu harus didaftarkan. Karena kan nanti ada pengawas pemilu ya, Bawaslu ya. Dia yang mengawasi akun-akun itu dalam dia berkampanye melanggar atau tidak. Karena sudah terjadi juga ada pelanggaran yang ini bentuknya ini juga pidana, Mbak. Kan ini kita khawatir juga kan. Kita juga jangan berharap tidak ada pelanggaran-pelanggaran apalagi yang sifatnya pidana. Nah, karena berkampanye misalnya melibatkan orang-orang yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye ini bisa pidana. Nah, pelaksana kampanye yang berkampanye melibatkan orang-orang yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye itu atau mengikut sertakan itu ketentuannya itu pidana. Bahaya ya, Bu ya. Nah, ini sekaligus apalagi lewat medsos ya. Misal kampanye melibatkan mengikut sertakan anak-anak di bawah umur. Betul. Atau mengikut sertakan TNI Polri, mengikut sertakan ASN, kemudian pejabat BUMN, BUMD. Nah, ini yang dilarang. Ada larangannya di pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu dia. Dan ini mungkin juga sekaligus menjawab nih bagaimana nih netralitas ASN nih, Bu. Tentunya khususnya di Provinsi Jawa Tengah nih, Bu. Untuk netral berpemilu atau berkampanye boleh diceritakan, Ibu? Ya, jadi memang ketentuan netralitas ASN itu juga diatur. Apalagi ada undang-undang ASN ya, yang di situ kemudian mengatur tentang netralitas ASN, bahwa ASN itu tidak boleh berpihak. Kalau di sini disebutkan itu tidak boleh memberikan keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Gitu. Nanti kalau memang terjadi adanya dugaan pelanggaran atas netralitas ASN, ini nanti yang akan menindak itu Bawaslu. Teman-teman Bawaslu. Nah, nanti apabila terbukti, dia biasanya rekomendasinya kepada, kalau ASN ya kepada KASN untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Itu namanya pelanggaran perundang-undangan lainnya. Itu untuk netralitas Baik, ASN. Kalau kepala daerah nih, Bu. Kepala daerah itu kan beberapa memang bukan ASN ya, baik betul. itu wali kota, kemudian di tingkat daerah pun juga sama seperti itu, bupati dan segala. Nah, itu bagaimana mereka, Bu? Apakah harus netral atau jadi kepala daerah, kemudian menteri, kepala daerah itu bisa bupati, wali kota, gubernur ya. Menteri, kemudian itu kan pejabat publik sekaligus dia juga pejabat politik. Dia dulu diusung dari partai politik kan. Nah, maka dia memang boleh memihak. Tetapi memihaknya ini tidak boleh kemudian menggunakan fasilitas negara.
fasilitas pemerintah Ya, untuk ya. memihak. Nah, kemudian ketika dia akan melaksanakan kampanye juga ada ketentuannya cuti. Ada ketentuannya cutinya kepada siapa, harus disampaikan kemana, Ya. terus kapan, itu ada ketentuannya. Jadi memang saya ulangi lagi tadi ya, kepala daerah, kemudian menteri ini boleh memihak dan ikut berkampanye pun boleh. Tetapi tadi syaratnya, kampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Oke. Kemudian dia dilakukan kemudian cuti, harus cuti. Nah, itu karena dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu tadi. Oke, Dalam seperti itu ya melaksanakan. Kang Mas dan Betul. Mbak Yu ya. Semoga paham. Ini ada Gali di Alastuo Ibu, ODGJ dan juga tuna disabilitas intelektual ikut ke data sebagai DPT enggak Bu? Oh, sebagai DPT tidak Ibu. Ya. Karena pemilu yang lalu ada kasusnya katanya gitu. Ya. Monggo silakan. Memang ODGJ itu kan sebenarnya punya hak yang sama dengan kita. Dia dilindungi HAM. Kan hak asasi manusia. Oke. Dia punya hak. Nah, ketika memang ODGJ-nya ini masih yang kondusif, kemudian ini bisa memilih, dia kemarin didata Mbak. Oke. Ada di dalam DPT karena dia punya hak yang sama dengan kita. Oke. Tinggal nanti ketika pemilu dia bisa memilih atau tidak, atau memilih menggunakan pendamping keluarga misalnya. Itu dia punya hak yang sama dengan kita. Oke, berarti intinya Kita nggak adalah boleh menghilangkan hak pilih seorang loh, Mbak. betul. Apapun itu kondisinya. Benar-benar sama ya Kang Mas dan Mbak Yu, tetap memiliki hak pilih. Betul. Oke. Nah, karena waktunya juga sudah tidak banyak ini Ibu ya, mungkin harapan nih dari Ibu Akmal sendiri untuk masyarakat Jawa Tengah nih khususnya Ya. untuk nanti pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Silakan Ibu. Oke. Jadi memang karena ini sudah memasuki tinggal berapa hari lagi kita melaksanakan pemilihan umum ya. Pemilihan umum ini kan sebagai sarana sebagai sarana integrasi bangsa. Iya. Ini yang selalu kita gaung-gaungkan. Apa itu sarana integrasi bangsa? Bahwa di dalam pemilihan umum itu kita boleh berbeda memilih. Mau memilih siapapun, yang penting ada di surat suara kan. Iya, betul. Boleh berbeda pilihan, tapi yang utama tadi adalah tetap menjaga persatuan. Jangan sampai karena beda pilihan kemudian kita menjadi terpecah belah. Itu jangan sampai, itu yang kami harapkan, apalagi dari penyelenggara pemilu. Inginnya ya pemilu tadi berlangsung secara luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, adem, ayem, tentrem. Nah, inginnya kita gitu. Nggak ada perpecahan, nggak ada gontok-gontokan antar anak bangsa. Berbeda pilihan itu biasa karena Iya. kita emang negara demokrasi. Iya, Gitu betul, Mbak. betul, Itu betul. harapan kami. Semoga Harapannya. memang betul-betul terwujud bahwa pemilu Amin. ini sebagai sarana integrasi bangsa. Amin, amin. Baik, kalau begitu terima kasih di Ibu ya, tentunya sudah menemani Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin tidak sempat mendengarkan kita live di radio, nanti bisa langsung di YouTube ya. Dan mungkin yang terakhir sebagai closing statement kita pada siang hari ini nih dari Bu Akmal, apa monggo, Ya. silakan Ibu. Oke, untuk Mas dan Mbak ya, Iya, tadi Kang Mas sebutannya. dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar setia Radio Jateng Gayeng, online radio Kominfo. Iya. Nah, kami mengharapkan marilah kita sukseskan pemilu 2024 yang sudah punya hak pilih, yang sudah masuk ke dalam DPT ataupun DPTB, ataupun yang belum masuk ke DPT tapi dia sudah punya hak pilih, ayolah kita sukseskan pemilu 2024. Oke. Gunakan hak suara kita untuk masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Oke. Gunakan pilihanmu sesuai dengan apa yang diinginkan. Silakan. Apa yang diinginkan itu bisa dicek di mana? Bisa dicek di infopemilu.kpu.go.id. Oke. Di situ nanti bisa mencari Ya. siapa yang ingin di-track. Nah, Ya, calonnya ada di situ semua ya, Bu ya. Siapa yang akan di browsing Oke. itu silakan dicari di situ. Visi misinya misalnya apa, silakan dicari di situ. Oke. Di infopemilu.kpu.go.id. Nah, itu. Sekarang marilah kita menjadi pemilih yang cerdas agar kita bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas, tidak hanya kuantitas yang kita hitung, tetapi juga kualitas yang kita kedepankan. Oke, baik. Tuh Kang Mas dan Mbak Yu sangat memberikan banyak ilmu kita ya tentunya pada hari ini nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nanti bisa langsung dicek sendiri yang sudah disampaikan oleh Ibu Akmal tadi, dan nanti kita akan tempel juga di YouTube kita di tempat-tempat di mana aja yang harus bisa
bisa dicek tadi ya Ibu ya. Nanti biar Kang Mas dan Mbak Ayu tidak kesusahan ketika ingin tahu literasi-literasi untuk pencoblosan pemilu nanti. Baik, kalau begitu saya Dian Risti bersama dengan Ibu Akmalia dari KPU Provinsi Jawa Tengah undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.